Kawasan Jalan Soekarno merupakan jalan yang berada di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, yang diresmikan oleh Ketua DPR RI, yaitu Ibu Puan Maharani. Kawasan Bung Karno berada di lahan seluas 50 hektar, terdiri dari Jalan Soekarno yang menghubungkan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Gerilya. Kemudian ada juga Menara Pandang Purwokerto bernama Menara Teratai, Convention Hall Putra Sang Fajar, kawasan kuliner Madang Maning Park, dan Jembatan Proklamator. Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI yakni Puan Maharani menyinggung peran sang kakek yang berhasil membangun berbagai ikon Indonesia, mulai dari Monas, Gedung DPR RI, hingga Masjid Istiqlal. Puan mengingatkan bahwa Bung Karno dikenal sebagai arsitek yang mendapat pengakuan dunia internasional. Oleh karena itu, Puan berharap jika ada bangunan, gedung, atau kawasan yang menggunakan nama Bung Karno, harus dipastikan juga memiliki gagasan besar kebangsaan yang ingin dibangkitkan. Tentunya, termasuk kawasan Bung Karno Purwokerto yang harus memiliki gagasan besar untuk kesejahteraan rakyat. Bupati Banyumas yang tak lain adalah Ahmad Hussein mengatakan kawasan Bung Karno dibangun menggunakan dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau yang biasa disingkat dengan PEN. Bupati Banyumas juga menjelaskan alasan pemilihan nama Bung Karno, yakni Bung Karno merupakan pahlawan dan bapak bangsa. Beliau juga merupakan tokoh besar, namun tak satupun jalan yang menggunakan nama itu. Maka dipakailah nama Bung Karno untuk mengenang jasa tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu. Selain itu, masyarakat Banyumas ingin berterima kasih kepada Bung Karno dan keluarganya atas jasa-jasa beliau. Di kawasan Jalan Bung Karno terdapat patung Bung Karno yang sangat tinggi dan besar. Selain itu juga terdapat Menara Teratai yang dibangun setinggi 114 meter. Menara Teratai dibangun untuk menambah PAD atau pendapatan asli daerah dari tiket wisatawan seharga Rp25.000 per orang. Insinyur Ahmad Hussein menyebut kawasan Bung Karno akan menjadi ikon wisata baru di Banyumas, mengingat baru dibuka saja dalam sehari rata-rata pengunjung sudah mencapai 1.000 orang. Selain itu, pemerintah Kabupaten Banyumas berencana akan membangun tempat ibadah bagi semua agama di kawasan Bung Karno. Kemudian direncanakan pula pembangunan gedung DPRD Banyumas baru yang juga berada di Kompleks Jalan Bung Karno. Izin perkenalan dulu Ibu, saya Zana Rama dari mahasiswa semester 4 Ekonomi Syariah dari Universitas Purwokerto. Dan ini teman saya Puji Astuti. Ya, jadi di sini kita mau wawancara ya Bu ya. Jadi pendapatnya Ibu dengan dibangunnya jalan penghubung itu gimana? Ya bagus sih, karena bisa aksesnya, jalannya bisa tembus ke sana ya, tadinya kan belum. gitu Bu. Berarti Ibu dari Cilacap tahu ada daerah jalan baru ini dari mana? Instagram. Oh, Instagram. Iya. Posting-postingan ya Bu? Iya. Viral ya soalnya. Iya. Berarti kesini sengaja untuk melihat-lihat aja ya Bu? Iya, sengaja. Liburan pas liburan, suami liburan jadi kesini. Kalau menurut pandangan Ibu sebagai pengunjung ya Bu, dengan adanya pembangunan jalan baru ini yang di sini juga ada pedagang-pedagang banyak ya Bu, itu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat gitu? Ya bisa. Karena kan di sini orang pada pengen kesini ya, terus pengen beli jajan apa gitu. Jadi bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Purwokerto. Kemudian kan di sini kalau siang-siang kayak gini masih jalannya masih lancar ya Bu. Kalau berarti belum pernah yang malam ya gitu ya Bu. Belum. Pertama kali. Tapi menurut Ibu sendiri jalan penghubung ini gitu bisa mengurangi atau malahan kemacetan? Ya mengurangi pastinya kemacetan Purwokerto ya Mbak. Nih mungkin gitu aja ya Bu Ya. dari kami. Terima kasih banyak mau ganggu waktunya nih Bu. Permisi Bapak, perkenalkan nama saya Sofi Siaza dan ini teman saya. Ya,
Ya, kami dari mahasiswa UIN Saizu ya Pak, dari 4 Ekonomi Syariah C. Di sini saya izin ya Pak untuk wawancara. Bagaimana pendapat Bapak dengan dibangunnya jalan penghubung ini? Ya bagi saya itu untuk kedepannya bisa berkembang bagi saya untuk Jakarta di UMKM. Menurut Bapak, dengan dibangunnya jalan ini sih dapat meningkatkan perekonomian Bapak apa enggak sih? Jalan ini tidak Sebelumnya Bapak itu jualan dari pukul berapa sampai berapa ya Pak biasanya? sebelumnya itu jam 9, Jam 9 pagi. iya, Sampai jam jam 9 hingga jam 4. Itu ramai ya Pak? Ya, lumayan. Kalau dari segi lalu lintas ya Pak, kira-kira di sekitar jalan sih, kalau dengan dibangunnya jalan ini sih nambah kemacetan atau mengurangi kemacetan Pak? Ya setidaknya mengurangi kemacetan untuk wilayah lain. Kalau di sini kan di sana dibilang di sana kayak alternatif jalan di sana tuh ya. Oh. Gereja dengan jalan. Terima kasih ya Bapak. Iya, Terima mari-mari. kasih. Selamat siang teman-teman, kita dari kelompok 8. Saya Sen dan ada saya Ilham Musyafa. Kita kali ini berada di Menara Teratai, ingin mewawancarai masyarakat umum yang ada di Menara Teratai kali ini. Kita bersama Kevin ya. Mau tanya-tanya Mas Kevin, pendapat saudara tentang bangunnya jalan penghubung ini ya, kan ini juga jalan penghubung antara alun-alun dan Karangpucung ya? Iya, Karangpucung. Jalan Gerilya. Jalan Gerilya. Ya, menurut saudara dibangunnya jalan ini itu bisa meningkatkan nggak terkait ekonomi masyarakat di daerah Purwokerto sekitar? Sebenarnya sih ekonomi sih bisa buat meningkatkan ya, tapi ada manfaatkan. Tapi katakanlah kayak pedagang ya, Ya. itu kayak pedagang itu setiap malam ada yang namanya ketor. Nah, maksudnya itu kenapa? Setoran itu maksudnya kemana, untuk apa, dan uang itu masih ada. Nah, jadi Kedua, tentang parkiran yang di pinggir jalan. yang di pinggir jalan, bukan yang di sini berarti. Kalau ini kalau sini parkiran apa namanya resmi. Kalau yang di pinggir jalan kan masuknya liar. Itu kalau itu mengganggu Mas. Pertama, bis dari menara untuk masuk ke kiri sudah terganggu dengan adanya motor. Apalagi kalau misalkan ketambahan ada mobil satu di situ, orangnya ibaratnya nggak ada motor dan kadang sulit berbelok. Iya. Kontribusi parkiran juga masih bingung juga ya, masih tidak jelas. Harusnya untuk parkiran liar sana nggak ada Mas. Malah mending parkir liar itu masuknya ke sini semua, untuk mobil ke sana lah malah. Karena parkiran diarahkan di sini, kalau nggak di depan MMP. Terus parkiran kan ganggu jalan Mas. Dengan adanya dishub itu untuk apa? Kalau nggak buat, maaf, dishub kan urusannya kan sama parkiran ya. Iya, parkiran. Terus selama ini dishub kemana aja? Ada parkiran kayak gitu. Apa mungkin ya Kita nggak tahu ya Mas. Kita nggak tahu. kong kali kong apa iya, intinya cuan ya, kita nggak tahu kenapa bisa sampai ada parkir liar sih. Maksudnya memang seharusnya parkiran semua yang kalau masalah malam hari itu harus bersih ya. Harusnya sebenarnya bukan karena kita mencari untung atau apa, biar kan enak pedagang di sini, pedagang di sebelah. Lalu dampak apa ya pada lalu lintas masuk jalan ini tuh mengurangi kemacetan atau menambah kemacetan? Dampak Terkait nggak itu pagi maupun malam itu kan tadi yang Mas bilang kan banyaknya parkir liar kan. Parkir liar itu mengurangi kemacetan apa menambah kemacetan? Menambah kemacetan kalau malam. itu terutama malam minggu, Sabtu Minggu itu macet karena ya jalannya sempit.
jalannya sempit, belum lagi bis-bis itu pada keluar susah mas. Otomatis kan dari sini kita mau motong jalan. Iya. Dalam sini macet. Jadi kontribusi uang parkir yang di pinggir jalan itu harusnya masuknya kemana mas? Nah kayak itu sih saya nggak ikut campur ya mas. Iya. Cuma kan ya ada tisu buat apa sih? Tisu kemana? Tisu urusannya apa? Parkiran kan? Dia kemana? Mana yang namanya tisu bersihin parkiran? Mana yang namanya tisu menata jalan? Terus lagi mas, pendapat mas terkait adanya kayak gitu itu gimana? Adanya itu semua omongan yang nggak enak tentang mas terkait itu semua yang ada di pandangan mas bisa diluangkan saja. Yang mau disampaikan. Ini kalau sayang seharusnya kayak gini, nggak kayak gitu. Kalau ada tisu ya lakukan seperti apa kerjanya sih ngapa? Gak usah dilakukan dulu. Maksudnya tisu kerjanya ibaratnya terkait dengan kendaraan parkiran. Itu di beresin parkiran tidak. Jangan pilih-pilih hanya karena ada oknum atasan yang ada restoran. Terus dibiarin aja. Kayak gitu kadang yang malah jadinya bentrok-bentrok antar depan belakang kan kayak gitu. Iya. Sepuh kuasa. Berarti dari pihak-pihak yang mewakili di Jalan itu tidak ada suatu omongan dari penjaga yang di sini apa enggak? Ada omongan apa enggak? Kayak kalau sih udah paham, tapi pasti ada oknumnya lah mas. Bahasa kasarannya penolakannya lah. Jadi intinya yang di sini tuh nggak tahu adanya itu ya. Berarti dari oknum sendiri yang mungkin ada oknum sendiri yang menciptakan itu. Kali ini Tapi kan dari sana alibinya kan kita ngasih pekerjaan buat mereka gitu. Tapi sedangkan itu kan mereka nggak mikir sampai gimana kan? Ini kan kita berbicara. Sedangkan di sini parkiran sama Berarti Yusuf sendiri itu udah ngomong secara langsung ke pihak panitia. Nah itu nggak tahu. Kalau udah ngomong langsung kenapa masih aja? Jadi belum ada Ketegasan. ketegasan dan kejelasan dari isu Purwokerto juga dulu ya mas. Oke, mungkin itu ya teman-teman wawancara kita kepada masyarakat lokal, masyarakat umum yang ada di sini. Terima kasih mas atas kesempatan waktunya. Kita dari kelompok 8 mata kuliah ekonomi mengucapkan terima kasih banyak atas apresiasi ataupun penjelasan dari Mas Kevin ya. Kevin, terima kasih banyak. Mungkin kita bisa tutup ya wawancara kali ini, semoga bisa bermanfaat. Dadah. Terima kasih banyak. Apa kabar semuanya? Hai dulu. Layanan teman pemberhentian Video ya. bisa. Ah, bisa deh.